Baik, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik. Selamat datang di kelas 5A pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Terlebih sebelum kita masuk pada pembelajaran pendidikan agama Islam, Pak Guru akan memperkenalkan diri dulu. Ya, anak-anakku, nama Pak Guru adalah Muhammad Yusran Ahsani. Baik anak-anak, marilah kita belajar tentang Al-Quran dan hadis. Dalam hal ini kita akan belajar tentang surah Al-Ma'un. Sebelum kita belajar tentang Quran surah Al-Ma'un, terlebih dahulu kita akan memperhatikan peta konsep atau turunan surah Al-Ma'un. Yang pertama, kita akan membaca surah Al-Ma'un dan mengartikannya. Dan yang kedua, kita akan menghafalkan surah Al-Ma'un. Yang ketiga, kita akan menulis surah Al-Ma'un dan kita akan yang terakhir adalah memahami pesan pokok surah Al-Ma'un. Pertama, marilah kita membaca surah Al-Ma'un ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Pada ayat yang pertama ini, Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni, apakah engkau tahu orang-orang yang mendustakan agama wahai Muhammad? Ya. Jadi pendusta agama juga disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat. Meskipun pertanyaan ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi memiliki pemahaman bahwa kita harus merenungi juga pertanyaan tersebut. Pertanyaan itu berisi atau memberi syarat supaya kita memperhatikan atas jawaban tersebut. Apakah jawabannya itu? Ya. Jawabannya yakni ada pada ayat yang kedua, yaitu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya itulah orang yang menghardik anak yatim. Ya, pada pendusta agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, yaitu mereka yang menyakiti hati anak yatim, berbuat zalim kepada mereka, dan menggunakan hak mereka secara tidak adil, serta tidak peduli terhadap hidup anak yatim. Ayat ketiga adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, yaitu mereka yang tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Segeralah berbagi kepada siapapun, khususnya pada fakir miskin di sekeliling kita. Jangan membiarkan tangan kita ini terbelenggu dan berat untuk membantu orang lain. Ayat selanjutnya adalah fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Apa maksudnya? Yaitu
alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Jadi orang yang lalai dari salatnya itu maksudnya adalah diantaranya bermalas-malasan, menyepelekan waktu sholat dan mengerjakan waktu sholat di luar waktunya yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sholat. Itulah yang dinamakan orang yang lalai dari sholatnya. Mereka hanya sekedar sholat untuk menggugurkan suatu kewajibannya saja. Ayat yang keenam adalah alladzina hum yuraun. Orang-orang yang berbuat riya. Ya. Jadi orang yang berbuat riya, mereka contohnya beribadah dan sholat ini semata hanya ingin mendapatkan pujian kepada orang lain. Mereka tidak ikhlas dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang diikuti dengan perbuatan riya itu sangat-sangatlah merugikan. Ayat yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Nah, mereka juga enggan memberi bantuan kepada sesama manusia walaupun hanya sekedar meminjamkan barang untuk keperluan sehari-hari. Nah, dan ini juga termasuk orang yang merugi. Baik anak-anak, kita akan menghafalkan surah Al-Ma'un. Terlebih dahulu ikuti Pak Guru ya untuk sama-sama kita membacanya terlebih dahulu. Satu-satu ayat ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yuraun. Wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Baik anak-anak, kita akan menghafalkan surah Al-Ma'un. Terlebih dahulu ikuti Pak Guru ya untuk sama-sama kita membacanya terlebih dahulu. Satu-satu ayat ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Baik anak-anak, kita akan menghafalkan surah Al-Ma'un. Terlebih dahulu ikuti Pak Guru ya untuk sama-sama kita membacanya terlebih dahulu. Satu-satu ayat ya. Baik anak-anakku sekalian, kita telah berlatih menghafalkan surah Al-Ma'un dan sekarang Guru akan mencoba untuk melatih tulisan atau tata cara penulisan Al-Quran dengan benar. Ya, baik. Pelajaran selanjutnya, alhamdulillah kita ada pada penghujung pembelajaran surah Al-Ma'un, yaitu pesan atau isi pokok surah Al-Ma'un. Yang pertama adalah mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya kita berteman dengan baik kepadanya, bertutur kata yang santun kepada mereka, dan bila kita juga anak yatim, maka berbuat baik yang santun terhadap sesama saudara yatim. Dan yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang miskin. Sudah kewajiban bagi yang punya atau yang mempunyai harta lebih, bolehlah membantu orang yang tidak mempunyai harta yang lebih. Nah, pesan pokok yang ketiga adalah sholat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. Apabila tiba waktu sholat, bersegeralah menunaikannya, pasti akan beruntung. Yang keempat, hindari perbuatan ria yang mempertontonkan amal perbuatan baiknya, misalnya memamerkan sesuatu yang dimilikinya kepada orang lain hanya untuk berbangga diri. Dan yang terakhir, pesan pokoknya adalah hendaklah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Karena mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu harus satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, harus saling membantu. Sebagai kesimpulan dari materi, yaitu submateri menyayangi anak yatim, dalam hal ini di surah Al-Ma'un, yang pertama adalah Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Yang kedua, surah Al-Ma'un berjumlah ayatnya adalah 7 dan tergolong surah Makkiyah.
Yang ketiga, ciri-ciri orang yang mendustakan agama ialah yang pertama, suka menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak mau memberikan makan fakir miskin. Dan yang terakhir, orang yang lalai dalam sholatnya. Terus poin yang keempat, orang yang enggan memberi bantuan atau enggan menolong orang lain dengan barang yang berguna disebut kikir. Dan orang yang kikir itu takut biasanya menjadi miskin. Nah, poin yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan untuk menyayangi anak yatim. Karena dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga itu seperti ini. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan antara keduanya. Dekat seperti ini. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang terakhir, hal-hal yang harus dilakukan terhadap anak yatim adalah menyayangi dengan tulus, memenuhi kebutuhan pokoknya dan mengasuh serta membimbing mereka. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ini yang Pak Guru sempat sampaikan pada video pembelajaran kali ini, yaitu menyayangi anak yatim dan yang terkait dalam surah Quran surah Al-Ma'un. Semoga bermanfaat ya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.